Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan membahas mengenai pengukuran pada PSAK 72. Pengukuran. Pada pengukuran, entitas mengakui pendapatannya atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak dari entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Nah, dalam menentukan harga transaksi, entitas perlu mempertimbangkan 5 dampak. Nah, yang pertama adalah imbalan variabel. Yang kedua adalah estimasi pembatas imbalan variabel. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang keempat adalah imbalan non-kas. Dan yang kelima adalah utang imbalan kepada pelanggan. Entitas mengasumsikan barang atau jasa akan dialihkan kepada pelanggan sesuai dengan kontrak. Dan kontrak tersebut tidak boleh dibatalkan atau tidak boleh diperbarui. Imbalan variabel. Jika di dalam kontrak dijanjikan imbalan yang mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasikan jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa. Jumlah imbalan dapat bervariasi karena adanya kredit, diskon, pengembalian dana, insentif, ataupun denda. Jumlah imbalan dapat menjadi variabel jika produk dijual dengan retur. Selain itu, entitas dapat mengestimasikan jumlah imbalan dengan menggunakan salah satu dari dua metode. Yang pertama adalah nilai ekspektasian. Dapat menjadi estimasi yang sesuai apabila entitas mempunyai kontrak dengan karakteristik yang serupa. Yang kedua, jumlah yang paling mungkin. Dapat menjadi estimasi yang sesuai apabila kontrak mempunyai dua kemungkinan hasil. Contohnya seperti suatu entitas dapat mencapai bonus pelaksanaan atau tidak. Entitas menggunakan satu metode secara konsisten di dalam semua kontraknya. Selain itu, entitas mempertimbangkan informasi historis saat ini dan perkiraan yang terjadi secara wajar, serta mengidentifikasi jumlah wajar dari jumlah imbalan. Liabilitas pengembalian dana. Entitas akan mengakuinya ketika menerima imbalan dari pelanggan dan melakukan perkiraan untuk mengembalikan beberapa atau seluruh imbalan pada pelanggan. Liabilitas pengembalian dana diukur pada jumlah imbalan yang diterima yang tidak diperkirakan menjadi hak entitas. Selain itu, liabilitas pengembalian dana dimutakhirkan setiap akhir periode. Estimasi pembatasan imbalan variabel. Entitas memasukkan dalam harga transaksi beberapa atau seluruh jumlah imbalan yang diestimasikan jika kemungkinan besar pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang tidak akan terjadi saat ketidakpastian terkait imbalan variabel selanjutnya diselesaikan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas memutakhirkan harga transaksi estimasi untuk mempresentasikan secara tepat keadaan kini pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporan. Keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Entitas menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati memberikan pelanggan atau entitas manfaat berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Tujuan menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah yang dijanjikan adalah agar entitas mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang dibayarkan oleh pelanggan jika pelanggan telah membayar secara kas, barang atau jasa ketika entitas mengalihkan barang atau jasa tersebut. Entitas tidak perlu menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak komponen pendanaan signifikan apabila periode pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Entitas menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan menggunakan tingkat diskonto. Tingkat diskonto tersebut mencerminkan karakteristik kredit dari pihak yang menerima pendanaan pada kontrak mencakup aset yang dialihkan dalam kontrak.
Dampak pendanaan disajikan oleh entitas secara terpisah dari pendapatan dari kontrak pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif. Imbalan non-kas. Entitas juga mengukur imbalan non-kas pada nilai wajar untuk menentukan harga transaksi untuk kontrak yang dijanjikan imbalan dalam bentuk selain kas. Utang imbalan kepada pelanggan. Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas diperkirakan untuk dibayar kepada pelanggan. Apabila utang imbalan kepada pelanggan dicatat sebagai pengurang harga transaksi, maka entitas mengakui pengurang atas pendapatan ketika salah satu dari peristiwa terjadi. Yang pertama, entitas mengakui pendapatan untuk pengalihan barang atau jasa terkait pada pelanggan, dan yang kedua adalah entitas membayar atau berjanji membayar imbalan. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas melakukan alokasi harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi pada kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri. Alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri. Entitas menentukan harga jual berdiri sendiri pada insepsi kontrak yang bersifat dapat dibedakan yang mendasari setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan mengalokasikan harga transaksi secara proporsi terhadap harga jual berdiri sendiri. Metode yang cocok untuk mengestimasi biaya harga jual sendiri atas barang atau jasa tapi tidak terbatas pada hal berikut, yaitu ada 3. Pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan, pendekatan biaya ekspektasi yang ditambah margin, dan yang terakhir pendekatan residual. Lalu metode kombinasi digunakan untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri jika 2 atau lebih barang atau jasa memiliki harga jual berdiri sendiri dengan variansi yang tinggi atau tidak pasti. Saat menggunakan metode kombinasi, entitas melakukan evaluasi apakah pengalokasian harga transaksi pada estimasi harga jual berdiri sendiri akan konsisten dengan tujuan alokasi. Selanjutnya, alokasi diskon. Entitas mengalokasikan keseluruhan diskon terhadap 1 atau lebih, tetapi bukan seluruh kewajiban pelaksanaan dalam kontrak jika kriteria berikut terpenuhi, yaitu entitas menjual barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam kontrak basis berdiri sendiri, lalu entitas menjual barang atau jasa dengan basis berdiri sendiri yang dapat dibedakan dengan diskon terhadap harga jual berdiri sendiri, lalu diskon yang dapat diatribusikan pada barang atau jasa secara substansial sama dengan diskon dalam kontrak, dan analisis barang atau jasa dalam setiap paket memberikan bukti yang dapat diobservasi atas kewajiban pelaksanaan di mana seluruh diskon dalam kontrak tercakup. Selanjutnya, imbalan variabel. Imbalan variabel dapat diatribusikan terhadap seluruh kontrak atau bagian spesifik kontrak seperti pada hal berikut, yaitu 1 atau lebih tetapi bukan seluruh kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, lalu 1 atau lebih tetapi bukan seluruh barang atau jasa yang dijanjikan dalam suatu rangkaian pelaksanaan tunggal. Entitas mengalokasikan jumlah variabel seluruhnya terhadap kewajiban pelaksanaan atau terhadap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan jika kriteria ini terpenuhi, yaitu syarat pembayaran variabel berkaitan secara spesifik dengan usaha entitas untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan atau mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Lalu mengalokasikan jumlah imbalan variabel seluruhnya kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan konsisten dengan tujuan alokasi. Selanjutnya, perubahan dalam harga transaksi. Dalam hal ini, entitas mengalokasikan dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan atas harga transaksi dengan dasar yang sama pada insepsi kontrak, sehingga entitas tidak mengalokasikan kembali harga transaksi untuk mencerminkan perubahan harga jual berdiri sendiri setelah inspeksi kontrak. Asal tujuan diterapkan HMSC menetapkan grup untuk menganalisis pengakuan pendapatan menggunakan dengan kontrak pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi grup, prinsip dasar dari standar baru terkait pengukuran dan waktu pengukuran pendapatan telah sesuai dengan metode dan materi bisnis grup. Oleh karena itu, penerapan pasal 72 tidak berdampak material terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan rugi. Pada bagian silakan nomor 2, bagian pengakuan dan penerapan beban, perusahaan mengatakan telah melakukan penerapan dini
PSK 2 pada tahun 2019, penentuan harga transaksi dilakukan dengan menetapkan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas bagi organisasi atas diserahkan barang atau jasa yang pada pelanggan. Perusahaan telah melakukan kontrak dengan PMSISC, yaitu penerimaan elektronik perusahaan bernilai 4,7 miliar rupiah, di mana harga tersebut diukur berdasarkan nilai pasar wajar. Jumlah tersebut merupakan imbalan yang berhak diterima perusahaan atas diserahkannya barang tersebut. Penentuan harga transaksi dengan pihak-pihak berorganisasi dilakukan berdasarkan metode transaksi seperti metode open market, metode comparable, metode price, dan metode transaksional net margin.